Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Chairil Paip Pasani, MSI, Ibu Rahmita Nurbaiti, MPD, dan Ibu Juhairiah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berhadir pada presentasi kali ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, meskipun masih dilaksanakan secara daring. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas materi kami yang berjudul Proses dan Sejarah Kemunculan Profesi Guru. Saya Tiara Paramita dengan NIM 211018181200008 sebagai moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah yang pertama ada Hafizah Haryani dengan NIM 211011182200009 sebagai pemateri. Yang kedua ada Herliani dengan NIM 211011182200010 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Muhammad Nanda Ramadana dengan NIM 211011182100007 sebagai pemateri. Yang keempat ada Muhammad Salim Ma'ruf dengan NIM 2110111810002 sebagai pemateri. Yang kelima ada Saimah Ramdana dengan NIM 211011181200016 sebagai pemateri. Yang keenam ada Siti Nurhalija dengan NIM 211011181200006 sebagai pemateri. Yang ketujuh ada saya sendiri Tiara Paramita dengan NIM 211011181200008 sebagai moderator. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada Tri Mutahharah dengan NIM 211011181200001 sebagai pemateri. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kami bahas mengenai proses dan sejarah kemunculan profesi guru. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat memahami pengertian dari profesi keguruan. Yang kedua, dapat memahami sejarah profesi keguruan di Indonesia. Yang ketiga, dapat memahami ciri-ciri profesi. Yang keempat, dapat memahami syarat agar suatu pekerjaan dikatakan sebagai profesi. Yang kelima, dapat memahami ciri-ciri profesi keguruan. Yang keenam, dapat memahami apa saja syarat-syarat profesi keguruan. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, dapat memahami apa saja jabatan dan layanan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, untuk sesi selanjutnya langsung saja kita memasuki sesi penyampaian materi oleh rekan-rekan saya mengenai proses dan sejarah kemunculan profesi guru. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Saimah Ramdana. Kepada Saimah, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelum memasuki inti materi kita hari ini, yaitu proses dan sejarah kemunculan guru, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian profesi dan profesi keguruan. Jadi, profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Kemudian, apa sih pengertian profesi keguruan? Pengertian profesi keguruan di sini kami ambil dari dua sumber, yaitu yang pertama, pengertian profesi keguruan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI dikatakan bahwa profesi keguruan merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tentang pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran. Maksudnya, sebagai guru bukan hanya memerlukan keahlian mengajar saja, tapi juga memahami metode pengajaran yang tepat. Selanjutnya, pengertian profesi keguruan yang ada pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Jadi dikatakan bahwa profesi keguruan adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa profesi guru merupakan pendidik profesional, yang artinya seorang guru sebelumnya telah menjalani pengajaran dan pelatihan, karena dalam mendidik dan mengajar bukanlah pekerjaan yang sembarangan. Seorang guru harus memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru. Nah, selanjutnya pasti kalian penasaran sebenarnya sejarah kemunculan guru itu seperti apa. Materi tersebut akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Hafizah Aryani. Untuk Hafizah Aryani, waktu dan tempat saya sediakan. Baik, saya akan menjelaskan sejarah kemunculan profesi guru. Pada mulanya, guru-guru Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Dalam buku Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution 1987, secara jelas melukiskan sejarah pendidikan di Indonesia terutama dalam zaman kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan. Guru-guru pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru. Secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lulus dari sekolah guru atau quick school yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Karena kebutuhan guru yang mendesak, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yakni 1. Guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. 2. Guru yang bukan lulusan guru tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. 3. Guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. 4. Guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. Dan 5. Guru yang diangkat karena keadaan yang amat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Tentu saja yang terakhir ini sangat beragam dari satu daerah ke daerah yang lain. Walaupun sekolah guru telah dimulai dan kemudian juga didirikan sekolah normal, namun pada mulanya bila dilihat dari kurikulum yang digunakan, hanya mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan saja. Di dalamnya belum dimasukkan secara khusus kurikulum ilmu pendidik dan psikologi. Sejalan dengan pendirian sekolah-sekolah yang lebih tinggi tingkatnya dari sekolah umum seperti Hollands Inland School atau HIS, MULO, HBS, dan AMS, maka secara berangsur-angsur didirikan pula lembaga pendidikan guru atau kursus-kursus yang mempersiapkan guru-gurunya seperti Hoger Quick School atau HKS untuk guru HIS dan kursus Hoofddekte atau HA untuk calon kepala sekolah. Keadaan demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan. Walaupun dengan nama dan bentuk lembaga pendidikan guru yang disesuaikan dalam keadaan waktu itu. Selangkah demi selangkah, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya, sehingga saat ini kita hanya mempunyai lembaga pendidikan guru yang tunggal, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Dan sekarang di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang mewadahi persatuan guru dan juga mempunyai perwakilan di DPR dan MPR. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri profesi. Pertama, memiliki standar unjuk kerja yang baku atau dengan kata lain memiliki aturan yang jelas tentang hal yang dikerjakannya. 2. Anggota profesinya memperoleh pendidikan tinggi yang memberikan dasar pengetahuan yang bertanggung jawab. 3. Memiliki lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan tenaga profesi yang dibutuhkan. Contohnya, untuk menghasilkan tenaga guru, maka ada perguruan tinggi keguruan seperti UPI, IKIP, FKIP, dan STKIP. 4. Memiliki organisasi profesi yang memperjuangkan hak-hak anggotanya, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan profesi yang bersangkutan. 5.
adanya pengakuan yang layak dari masyarakat. 6. Adanya sistem imbalan yang memadai sehingga anggota profesi dapat hidup dari profesinya. 7. Memiliki kode etik yang mengatur setiap anggota profesi. Ciri profesi yang dikemukakan di atas adalah ciri umum, artinya ciri yang berlaku untuk semua jenis profesi, seperti dokter, guru, psikolog, pengacara hukum, dan sebagainya. Dengan adanya spesifikasi dalam setiap pekerjaan, maka setiap profesi akan mempunyai ciri kekhususannya pula. Ciri khusus itulah yang membedakan aktivitas yang dilakukan tenaga profesional yang satu dari pekerjaan profesional lainnya. Dengan begitu, profesi guru pun memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan profesi lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat suatu pekerjaan dikatakan profesi. Tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Untuk mempunyai suatu profesi diperlukan keahlian khusus. Keahlian tersebut didapatkan dari pendidikan dan pelatihan yang cukup lama sesuai bidang profesinya. Suatu profesi dapat dikatakan sebagai pekerjaan, tapi setiap pekerjaan belum tentu bisa disebut sebagai profesi. Karena profesi memiliki karakteristik, ciri, dan syarat khusus. Maksud dari semua profesi adalah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan adalah profesi, adalah karena profesi dan pekerjaan merupakan dua hal yang berbeda. Misalnya, seorang akuntan mampu melakukan pekerjaan sebagai tukang potong rumput. Namun, tukang potong rumput tidak mungkin mampu melakukan pekerjaan seperti akuntan. Artinya, pekerjaan lebih menekankan pada hal-hal yang mampu dikerjakan tanpa perlunya latar belakang atau kemampuan khusus seperti profesi. Berikut yang termasuk syarat suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Yang pertama, adanya bidang ilmu yang mendasari teknik, prosedur kerja, dan lain-lain, yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus yang dipersiapkan untuk itu. Yang kedua, adanya kode etik jabatan atau kode etik profesi yang disepakati bersama, yang mengatur tingkah laku, sikap, dan cara kerja pemangku profesi itu. Yang ketiga, adanya layanan unik yang memperoleh pengakuan dari masyarakat atau pemerintah. Pendapat lain tentang syarat profesi dikemukakan oleh Ohles seperti dikutip oleh Suryansyah, yaitu yang pertama, pekerjaan itu melakukan pelayanan umum dan vital. Yang kedua, pekerjaan itu memiliki pendidikan khusus. Yang ketiga, anggotanya harus mengontrol pemasukannya ke dalam kelompok terpilih. Yang terakhir, mereka harus setia mematuhi kode etik yang pelaksanaannya diamati oleh semua anggota kelompok profesi. Jadi, yang dimaksud profesi yaitu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan tertentu untuk menjalankannya, supaya dalam melakukan pekerjaannya dapat meyakinkan atau mendapat kepercayaan dari pihak yang membutuhkannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri profesi keguruan. Yang pertama, menguasai subjek atau kandungan kurikulum. Yang kedua, memiliki kemahiran dan keterampilan pedagogik atau mengajar dan membelajarkan. Dari dua poin yang saya sebutkan ini, guru mempunyai komitmen kepada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswanya. Guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya kepada para siswa. Bagi guru, hal ini merupakan dua hal yang tidak dipisahkan. Yang ketiga, memahami perkembangan dan menyayangi peserta didik. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan perilaku siswa sampai tes hasil belajar. Yang keempat, memahami konseling pembelajaran atau kognitif psikologi. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang akan dilakukannya. Artinya,
Harus selalu ada waktu guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Untuk belajar dari pengalaman, ia harus tahu mana yang benar, mana yang salah, serta bagaimana dampaknya terhadap proses belajar. Yang kelima, mahir menggunakan teknologi terkini. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat. Belajar dalam lingkungan profesinya bisa dengan menggunakan pembelajaran animasi agar para peserta didik dapat cepat memahami materi. Itu saja yang saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat profesi keguruan. Syarat profesi keguruan terbagi menjadi dua, yaitu syarat pribadi dan syarat akademis. Syarat pribadi meliputi syarat fisik, yaitu seorang calon guru harus memiliki kesehatan fisik yang baik, dalam arti tidak memiliki cacat yang dapat mengganggunya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua adalah psikis, yaitu kesehatan rohani yang optimal dari seorang calon guru. Keseimbangan dan kematangan emosional dan sosial sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas, karena guru lebih banyak berinteraksi dengan siswa yang memiliki keberagaman sikap dan perilaku. Yang ketiga yaitu watak, adalah sikap yang baik terhadap profesi, berdedikasi, dan bertanggung jawab pada tugasnya. Syarat yang kedua yaitu syarat akademis, mencakup yang pertama merencanakan pembelajaran, mencakup kemampuan akademis yang berkaitan dengan merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan alat evaluasi, menentukan bahan ajar mendukung pencapaian tujuan, merumuskan strategi pembelajaran dan menentukan kegiatan belajar mengajar, media, dan sumber belajar, melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif, serta melakukan tindakan umpan balik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran, mencakup pengetahuan dan keterampilan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, yang mencakup keterampilan membuka dan menutup pelajaran, memilih dan mengorganisasikan bahan ajar, keterampilan memilih dan menggunakan pendekatan, model, dan strategi pembelajaran dengan metode, media, dan sumber belajar yang tepat, keterampilan melaksanakan pengelolaan kelas dan pendekatan terhadap siswa, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu melakukan dan memberikan bimbingan kepada siswa yang menghadapi masalah dalam belajar. Tugas ini merupakan bagian dari tugas guru sebagai pembimbing sebagaimana juga diamanatkan oleh UGD. Dalam istilah lain disebut teacher as counselor. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran, mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam memilih prosedur dan teknik evaluasi, membuat instrumen evaluasi yang baik, melakukan evaluasi dan analisis hasilnya, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi berupa remedial atau pengayaan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nanda Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan jabatan dan layanan yang harus dimiliki oleh profesi keguruan. Yang pertama, jabatan yang melibatkan intelektual. Anak-anak yang baru memasuki jenjang pendidikan, di mana mereka belum bisa baca tulis, belum bisa dapat hitung-menghitung, dan sebagainya. Setelah diproses melalui pembelajaran, anak tersebut menjadi terampil baca tulis dan terampil hitung-menghitung. Perubahan ini dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran itu didominasi oleh kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Kita mengenal adanya guru TK, guru SD, guru sekolah luar biasa A, guru sekolah luar biasa B, dan sebagainya. Guru-guru itu dalam pendidikannya menggeluti ilmu-ilmu khusus. Guru sekolah luar biasa A misalnya menggeluti bidang khusus ketunanetraan. Guru sekolah luar biasa B menggeluti bidang khusus ketunarunguan. Kenyataan tersebut merupakan bukti bahwa jabatan guru memiliki ilmu-ilmu khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Jabatan guru adalah jabatan yang sedang dan terus berkembang. Untuk menjadi guru matematika, minimal berijazah S1. Tidaklah mustahil di suatu saat kelak, untuk menjadi guru matematika dipersyaratkan minimal berpendidikan formal S3. Meskipun dalam kenyataan di masyarakat, ada guru yang pendidikan keguruannya hanya beberapa bulan.
Bahkan ada guru yang diangkat dengan latar belakang pendidikan formal non-guru. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Di sekolah tentunya ada yang mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru, PKG atau penilaian kinerja guru, dan KKPS atau kegiatan ilmiah lainnya. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jabatan guru dikatakan memenuhi ciri itu jika guru dapat layak dari jabatannya itu, tanpa harus melakukan pekerjaan lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan guru yang rendah diduga menjadi salah satu penyebab mengapa LPTK mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku atau calon mahasiswa yang berkualitas. Yang keenam, jabatan yang menentukan standarnya sendiri. Ciri ini belum dapat dipenuhi secara baik oleh jabatan guru di Indonesia, karena standar jabatan guru masih banyak ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh para anggota profesi sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan guru sudah terkenal luas sebagai jabatan yang anggotanya terdorong oleh keinginan untuk membantu orang lain, dan bukan disebabkan oleh keuntungan ekonomi semata. Banyak guru yang memberikan les tanpa memungut biaya dari murid-muridnya. Yang kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi profesional. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Jabatan guru di Indonesia sudah memiliki wadah, yaitu PGRI. Setiap guru otomatis menjadi anggotanya. Baik, terima kasih kepada Nanda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami bahas. Jadi, profesi keguruan di Indonesia bermula dari guru-guru yang diangkat dari orang yang tidak berpendidikan khusus seperti sekarang. Sekolah guru atau quick school adalah sekolah pertama dan didirikan di Solo pada tahun 1852. Seiring berjalannya waktu, secara berangsur-angsur mulai ada beberapa lembaga pendidikan guru. Selangkah demi selangkah, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya. Walaupun jabatan guru tidak harus disebut penuh sebagai jabatan profesional, namun keadaannya terus membaik. Pekerjaan guru disebut sebagai profesi karena ditunjukkan dengan adanya spesifikasi dalam setiap pekerjaan dan perlu keahlian khusus. Setiap profesi akan mempunyai keciri khususannya. Ciri khusus itulah yang membedakan aktivitas yang dilakukan tenaga profesional yang satu dari pekerjaan profesional lainnya. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga penjelasan kali ini dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Baik, setelah mendengarkan pemaparan materi tentang proses dan sejarah kemunculan profesi guru, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab dengan beberapa ketentuan yang akan saya sampaikan di WhatsApp Group. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan dalam memandu presentasi kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.